memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi pagi hingga sore hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Sudi kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir nanti. Kiranya hanya doa yang dapat kami sampaikan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubang, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada beberapa pokok yang akan disampaikan pada bagian ini. Sebut saja ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja muncul bersama dengan keprihatinan dan keterlibatan gereja dalam bidang sosial. Tetapi nama atau sebutan tersebut bukanlah tanpa kontroversi sebelumnya. Akhirnya, namun sebutan ajaran sosial gereja menjadi umum dikenal. Ajaran sosial gereja tidak cuma berisi rumusan moral. Ajaran sosial gereja adalah peristiwa gerejani dan merupakan peristiwa-peristiwa dalam gereja dan yang dianggapi oleh gereja dalam 2 abad terakhir. Dalam kejadian-kejadian itu, gereja menyatakan dan membangun model serta ajarannya. Dalam ajaran sosialnya, kita menemukan 1. Gereja cenderung mengidentifikasikan diri dengan hierarki atau merepresentasi diri melalui hierarki. Lebih khusus lagi, Paus yang menyampaikan pandangan dan ajaran sosialnya. 2. Gereja yang dengan kekuatannya mempunyai pengaruh moral, memproklamasikan nilai-nilai martabat manusia. 3. Gereja membela hak orang lemah dan pada saat yang sama juga menampilkan diri sebagai penerus tatanan sosial. Maksudnya bahwa dalam menanggapi persoalan sosial gereja menyampaikan pandangan serta ajaran yang bersumber pada wahyu dan tradisi. Meskipun sebagai kegiatan magisterial, ajaran sosial gereja adalah bagian dari pelayanan pastoral. Ajaran sosial gereja adalah bentuk pelayanan pastoral gereja kepada dunia. Walaupun dalam struktur isinya terkandung pandangan teologis moral, dalam ajaran sosial gereja kita menemukan sesuatu refleksi teologis yang merupakan paduan dari iman dan pengetahuan manusia. 2. Ajaran moral yang mengacu kepada nilai universal. 3. Sehingga ajaran sosial gereja termasuk ke dalam teologis moral, tepatnya moral sosial. Dapat disimpulkan, ajaran sosial gereja memusatkan perhatian pada penekanan nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Titik tolaknya adalah pengertian manusia sebagai makhluk kepribadi dan sekaligus makhluk sosial. Di satu pihak, manusia membutuhkan masyarakat dan hanya dapat berkembang di dalamnya. Di lain pihak, masyarakat yang sungguh manusiawi mustahil terwujud tanpa individu-individu yang berkepribadian kuat, baik, dan penuh tanggung jawab. Masyarakat sehat dicirikan oleh adanya pengakuan terhadap martabat pribadi manusia, kesejahteraan bersama, dan solidaritas.
Baiklah, demikian itu penjelasan dari ajaran sosial gereja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih atas semuanya, karena Engkau telah membimbing kami dari tadi hingga sekarang ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberi napas kehidupan pada detik ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan ini. Kiranya hanya doa ini dapat kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.